Ahem, balik lagi bersama gue Mike dan kali ini gue akan ngebahas film yang berjudul Zipper. Yang mana film kali ini berkaitan tentang jaksa umum yang taat peraturan dan agama. Yang mana ia terjun ke dunia politik yang sangat-sangat kejam. Oh ya, buat kalian yang mau request film bisa tulis di kolom komentar ya. Bagaimana kisah selanjutnya tentang jaksa tersebut? Sebelum masuk jangan lupa dipencet tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Gak perlu lama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke videonya. Gue Mike, let's go! Film diawali dengan memperkenalkan seorang jaksa yang bernama Sam yang berhasil memenangkan sebuah kasus besar yang membuat namanya menjadi terkenal. Sehingga karena keberhasilannya itulah Sam lalu diajak datang ke acara minum bersama rekannya, yang mana untuk merayakan keberhasilannya tersebut. Karena Sam merasa jika dirinya akan pulang malam, di sini Sam langsung menghubungi istrinya nih yang bernama Jenny. Ini taat banget nih pokoknya. Nah, singkat cerita, setelah sampai di acara minum tersebut, seluruh rekan dan atasan dari Sam mulai memberi selamat kepada Sam. Saat Sam tengah mabuk dengan seorang wanita yang merupakan rekan kerjanya itu, ia lalu mengajak Sam untuk keluar sebentar. Yang mana saat keduanya berada di lorong jalanan, si wanita ini ternyata seorang mahasiswi yang tengah magang di kantor Sam. Wanita itu bernama Dahlia. Karena wanita ini kayaknya memiliki perasaan dengan Sam, si Dahlia ini langsung menggoda Sam dan menciumnya. Tetapi karena Sam masih teringat jika dirinya telah memiliki seorang istri dan anak, Sam langsung menolaknya. Setelah Sam sampai di rumah, terlihat jika sepertinya Sam ini memiliki sebuah kelainan pada kegiatan pentas budaya nih. Karena walaupun dirinya telah berada di rumah, Sam ini justru memilih memuaskan dirinya dengan menonton film ketimbang beradu mekanik dengan seorang istrinya. Saat Sam akan pergi ke kantor, rupanya di sana Sam sudah mendapati seorang klien yang mana ia merupakan dari sebuah agensi yang melayani kaum-kaum elit seperti politikus dan juga para pengusaha. Rupanya permasalahan ini agak sedikit membuat Sam tertarik, dan karena Sam ingin tahu tentang hal seperti itu, Sam pun akhirnya mengiyakan masalah tersebut. Ketika Sam tengah beristirahat dari pekerjaannya, Sam mencoba mencari tahu tentang agensi tersebut yang memang menyediakan beberapa wanita panggilan yang bisa disewa dengan harga yang sangat tinggi. Namun, karena sepertinya imam dari Sam ini sangat kuat, di sini Sam langsung menutup laptopnya dan segera kembali ke rumah. Paginya, ayah mertua dari Sam datang ke rumah. Mereka menjemput istri dan juga anaknya. Karena hari itu, ayah mertua Sam ingin liburan akhir pekan bersama putri dan cucunya. Sehingga kepergian mereka ini membuat Sam agak sedikit goyah nih. Ia kesepian di rumah. Sam pun merasa bosan dan langsung mencoba membuka situs agensi yang sebelumnya ia buka. Sam pun semakin penasaran dengan hal tersebut dan akhirnya membuat Sam untuk pergi keluar dan membeli sebuah ponsel. Ia membeli sebuah ponsel untuk menghubungi situs tersebut dan memesan seorang wanita yang bernama Christy. Namun setelah mendapati jadwal dan lokasi tempat mereka bertemu, keesokan harinya Sam langsung mulai bersiap-siap untuk menemui Christy di sebuah hotel yang telah ditentukan. Di mana ketika Sam mulai masuk ke kamar hotel, dirinya langsung disambut hangat oleh gadis cantik tersebut. Berhubung Christy juga telah berpengalaman menjadi seorang wanita simpanan, di sini Christy juga langsung tahu jika Sam baru pertama kali melakukan perselingkuhan nih guys. Sam yang saat itu memikirkan jika hal yang ia lakukan ini adalah kesalahan. Ketika Sam selesai mandi, pria ini berniat untuk pergi dari tempat itu. Namun saat Sam baru keluar dan dirinya melihat Christy yang telah bersiap beradu mekanik bersamanya, dan si Christy yang juga sedikit menggodanya, Sam pun menjadi terlena dan berselingkuh dengan si Christy. Namun setelah selesai dan juga terlihat puas dengan semua pelayanan si Christy, sebelum Sam pergi dari sana, si Christy pun merekomendasikan salah satu temannya yang bernama si Cleo untuk dipesan oleh si Sam. Namun karena prasaran dari si Sam sudah terpenuhi, di sini Sam mengatakan jika ini adalah hal yang akan dirinya lakukan sekali dan terakhir kalinya. Sam lantas membuang ponselnya dan nomor barunya agar siapapun tidak mengetahui perselingkuhannya. Sehingga saat Sam telah sampai di rumah, tanpa disangka istri dan anaknya telah berada di sana juga. Karena mereka ingin memberi kejutan kepada si Sam. Buset, kalau gue jadi si Sam sih udah kaget parah ya. Sam yang sekarang namanya semakin meroket akibat kerjanya yang bagus menjadi jaksa umum, rupanya hal ini cukup menarik banyak wartawan yang mewawancarainya secara langsung nih, termasuk salah satu wartawan yang bernama Cooker yang saat itu bertanya tentang ambisi Sam setelah menjadi jaksa.
Lalu di malam harinya, Sam dan keluarga mendapatkan undangan dari salah satu petinggi pemerintahan. Tanpa diduga, Sam justru dipanggil oleh seorang pria yang bernama George, yang merupakan salah satu tim sukses dari pemilihan senator. Di mana dari obrolan kedua pria ini, George yang tahu cara kerja dan prestasi dari Sam ini di sini mulai menyarankan si Sam untuk merambahi dunia politik. Karena kebetulan salah satu senator yang menjabat sekarang akan mengundurkan diri dan ia merekomendasikan Sam untuk mencalonkan diri. Nah, selain itu di sini George juga menyarankan untuk sebisa mungkin Sam menjaga nama baiknya. Setelah menyetujui saran dari si George tentang rencananya untuk diikuti dalam pemilihan senator, Sam segera pergi dari sana. Lalu saat Sam telah sampai di rumah, di sini Sam mulai membuka situs agensi sebelumnya untuk melihat wanita yang bernama si Cleo. Tetapi saat Sam akan memesan wanita tersebut, tiba-tiba istrinya datang dan menggoda Sam. Nah, singkat cerita, di sini Sam lagi-lagi membeli ponsel dan nomor baru, yang mana ia menghubungi agensi penyedia jasa tersebut. Tetapi setelah bertanya tentang wanita bernama Cleo, rupanya saat ini Cleo tengah berada di luar kota. Karena Sam tidak bisa memilih Cleo, agensi tersebut menyarankan Sam wanita lain. Sam langsung menerimanya, yang ternyata sejak pertemuan kedua Sam dengan wanita itu membuat Sam menjadi kecanduan dan terus memesan wanita lainnya. Sampai tak terhitung sudah berapa kali Sam melakukan hal ini dengan wanita lain. Di tempat kerja, Sam bertemu lagi dengan si George, di mana kali ini ia akan mengatakan kepada si Sam untuk segera siap-siap karena ternyata senator sebelumnya akan segera berhenti dari jabatannya. Sam yang masih sering memesan wanita di agensi sebelumnya, di sini ia langsung mencoba menghubungi agensi itu untuk membatalkan semua pesanannya. Tetapi sayangnya ketika agensi itu mengatakan jika hari ini wanita terbaik mereka bernama si Cleo sudah siap, di sini Sam mulai berubah pikiran nih dan mulai goyah lagi dan berniat untuk mengambil pesanan itu. Namun ketika Sam berteleponan, istrinya yang sejak lama mulai curiga ini dengan gerak-gerik suaminya, si Jenny mulai menyelidiki. Bahkan demi untuk membuat dirinya yakin, Jenny juga meminta tolong kepada salah satu teman yang bernama Cooker, yang merupakan seorang wartawan tadi yang gue kenalin guys. Dia ditugaskan untuk menyelidiki sebuah kegiatan suaminya. Dan benar saja, keesokan harinya Cooker yang mulai menyelidiki Sam dari kantornya. Terlihat saat itu Sam mulai pulang cepat nih. Yang ternyata hari ini Sam udah ada janji bertemu dengan si Cleo. Tapi ketika Sam mengambil uang untuk bayaran jasa Cleo, di sini ia cukup kesulitan karena posisi itu Sam cukup buru-buru. Dan tanpa sengaja, Sam ternyata tertabrak sebuah mobil. Sam yang mengalami luka tak terlalu parah, di sini Sam tetap memaksa untuk bertemu dengan si Cleo. Tetapi ketika Sam berada di hotel, Sam justru melihat beberapa anggota FBI yang dirinya kenal. Dan karena Sam takut jika agensi tersebut telah diendus oleh FBI, dengan cepat Sam langsung pergi dari sana dan segera menghubungi pihak agensi guna menghapus semua data dan riwayat panggilan darinya. Dimana setelah ia meminta hal tersebut, Sam membuang ponselnya. Namun saat dirinya hendak kembali ke mobil, Sam pun akhirnya jatuh pingsan. Singkat cerita, saat dia terbangun berada telah di rumah sakit. Selain itu, istrinya yang menemukan sebuah amplop berisi uang. Di sini Jenny langsung menanyai hal tersebut. Namun berhubung Sam ini masih belum mengakui, Jenny langsung pergi meninggalkannya. Beberapa hari berselang Sam telah keluar dari rumah sakit, Sam justru mendapati sebuah kabar jika agensi tempat biasa dirinya memesan telah diendus oleh FBI. Selain itu, Sam juga mengecek kembali situs tersebut dan menyadari jika memang benar situs-situs itu telah menghilang. Dengan segera Sam pun kembali ke tempat dirinya membuang ponsel dan menghubungi kembali agensi tersebut. Namun berhubung ponsel yang dirinya hubungi itu telah mati, Sam langsung meminta tolong kepada temannya untuk melacak alamat dari ponsel itu. Dimana setelah mendapatkan alamat tersebut, Sam cepat-cepat langsung menuju ke sana. Yang ternyata wanita yang ia temui ini adalah seorang gadis muda yang berkencan dengannya. Sam lantas mengajak gadis ini ke dalam mobil guna menanyakan apa yang telah ditanyai oleh pihak FBI. Dan ternyata hampir semua wanita yang berada di website ini telah diinterogasi sama FBI. Namun FBI belum menemukan bukti yang kuat untuk adanya bisnis tersebut, mengingat penyedia atau si pemilik website ini melakukan bisnisnya lewat telepon, jadi sulit untuk dibuktikan. Singkat cerita, keesokan harinya saat Sam pergi dari kantornya, tanpa disangka ruangannya telah ada dua anggota FBI yang ingin memastikan apakah Sam terlibat terhadap jasa layanan agensi tersebut. Tetapi karena di sini Sam tahu jika FBI ini belum mempunyai bukti yang kuat, Sam dengan tegas mengelak perkataan itu dan mengatakan jika ia tidak ada hubungannya dengan agensi tersebut. Nah, di suatu malam saat Sam tengah berolahraga, tanpa disangka ia didatangi oleh si Cooker dan mengajak Sam pergi dari sebuah kafe.
yang mana ia ingin membicarakan sesuatu. Yang ternyata malam itu secara diam-diam Cooker telah mengikuti Sam dan mengetahui semua perselingkuhan Sam. Selain itu, berhubung si Cooker adalah seorang wartawan dan dirinya berniat untuk mempublish skandalnya itu, Cooker sempat menyarankan Sam untuk terlebih dahulu memberitahukan perselingkuhannya kepada istrinya. Sam yang merasa jika semua karirnya akan hancur karena satu berita yang diterbitkan oleh si Cooker tentu membuatnya sangat bingung. Sam memutuskan untuk menemui istrinya guna mengatakan tentang perselingkuhannya. Ketika istrinya itu mendengar sendiri tentang perselingkuhannya si Sam, jelas sangat membuatnya kecewa sekaligus marah nih. In a client? What are we talking? Setelah selesai beradu mulut dengan si Sam, Jenny juga tahu jika rahasia tentang perselingkuhan suaminya ini hanya diketahui oleh si Cooker. Jenny langsung segera pergi ke rumahnya. Jenny lalu meminta agar Cooker tidak menerbitkan berita tersebut. Tapi berhubung Cooker sangat ingin berita ini menjadi terkenal, di sini ia menolaknya. Lalu ia menaruhkan dirinya untuk beradu mekanik dengan si Cooker, dengan syarat Cooker tidak mempublish berita tersebut. Nah, singkat cerita nih, Jenny sampai di rumahnya. Ia lalu mengatakan kepada si Sam untuk tetap melanjutkan pencalonannya karena Cooker tidak akan mempublish berita tersebut. Keesokan harinya, saat mereka melihat majalah, di sini mereka melihat ketika Cooker telah benar-benar mengganti isi beritanya menjadi sebuah bentuk dukungan kepada si Sam untuk menjadi senator. Sehingga berkat dukungan itu dan juga reputasi Sam yang sangat baik, akhirnya mereka pun terpilih menjadi seorang senator. Hingga di suatu hari, Sam yang telah menjabat jadi seorang senator di sini, ia berbicara kepada pengawalnya jika hari ini dia ada pertemuan pribadi dengan seseorang, dan ternyata seseorang itu adalah si George, sosok pria yang menawari jabatan tersebut. Selain itu, George juga rupanya sudah mengetahui jika Sam ini masih sering memesan wanita untuk dirinya sendiri. Dan di sini George hanya berpesan agar dirinya lebih berhati-hati. Setelah selesai mengobrol dengan pria tersebut, terlihat jika saat itu Sam memasuki sebuah kamar hotel yang memperlihatkan permainan Sam ini masih belum berakhir. Ya dimana setelah memperlihatkan hal tersebut membuat film ini tamat. Gimana nih guys menurut kalian film ini? Rekomen banget sih buat kalian tonton secara full movie-nya. Keren banget deh pokoknya. Sekian dulu cerita hari ini, gue Mike pamit diri. Bye bye.